Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring kolaboratif untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risiko pasar. Ya. Baik, risiko pasar itu adalah kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Ya. Kemudian dari situ maka timbul yang namanya resiko pasar, yaitu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Jika masih dalam kendali manajemen, maka itu pada kategori aman. Tapi ketika sudah di luar kendali manajemen, maka dipastikan akan timbul permasalahan. Ya. Nah, bentuk-bentuk dari resiko pasar, yang pertama ada general market risk atau resiko umum. Ya. Resiko yang dialami oleh seluruh perusahaan karena suatu kebijakan yang dilakukan mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Ya. Contohnya misalnya pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy dengan berbagai instrumennya, seperti menaikkan suku bunga BI rate. Ya. Kalau di Amerika, ketika ada kebijakan dari Bank Federal Amerika atau The Fed tentang kebijakan kenaikan suku bunga dan lain sebagainya, maka akan berimbas kepada seluruh sektor, baik dari sektor-sektor yang real maupun sektor keuangan, yang secara langsung itu akan mempengaruhi stabilitas. Kemudian yang berikutnya, specific market risk atau resiko khusus, yaitu suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau bagian bisnis. Contohnya, misalnya produk yang dijual oleh suatu perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Ketika diekspos, maka akan menyebabkan penurunan penjualan. Kita tahu di beberapa waktu terakhir ini ada isu bahwa kenaikan kasus gagal ginjal akut disebabkan oleh salah satu produk atau bahan ya, yang terkandung di dalam sirup penurun panas produk obat-obat anak-anak yang itu masih diuji kebenarannya, tapi di sisi lain itu sudah menjadi sebuah impact negatif terhadap penjualan produk tersebut dan produk-produk turunannya. Jadi ada beberapa kebijakan yang kemudian diambil pemerintah untuk menarik atau menahan sementara waktu peredaran dari beberapa produk-produk yang terindikasi menjadi penyebab penyakit tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari specific market risk. Berikutnya, kita akan membahas tentang kategori yang masuk dari general market risk. Yang pertama, kita bicara tentang foreign exchange risk. Ya, di mana sejarah awalnya foreign exchange sejak diterapkannya pada floating exchange rate system pada tahun 1970-an. Ya. Ada dua bentuk mata uang dalam pasar valuta asing. Yang pertama ada hard currency, yaitu mata uang yang berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat kestabilan moneter tinggi atau negara maju, misalnya US dollar dibandingkan dengan euro. Kemudian ada yang namanya soft currency, jenis mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara namun jarang dipakai sebagai standar acuan dalam transaksi pasar bisnis internasional. Misalnya mata uang yang lahir atau beredar di negara-negara berkembang. Sementara untuk mata uang acuan ketika kita berbisnis internasional adalah US dollar, kemudian ada euro, kemudian di beberapa negara mungkin menggunakan yen dan lain sebagainya, pound sterling seperti itu merupakan hard currency yang mungkin saja bisa mempengaruhi dari general market risk. Yang berikutnya tentang pasar keuangan sangat bebas dari berbagai intervensi. Ya, hal itu karena disebabkan pertama, berbagai pihak dapat dengan mudah mengakses seluruh data dan informasi tentang keuangan non keuangan. Kemudian masuknya investor dari berbagai negara untuk ikut bermain valuta asing.
Kemudian berbagai pihak sebenarnya tidak pernah mengetahui pasti di mana equilibrium point berada, serta setiap pihak memiliki berbagai data dan informasi tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang masuk dalam general market risk, yang berikutnya adalah interest rate risk atau resiko yang dialami akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Ya, jadi suku bunga berubah akan memberikan dampak positif atau dampak negatif terhadap pendapatan perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada commodity position risk, di mana suatu situasi dan kondisi terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar karena faktor-faktor tertentu dan dapat diperparah saat komoditi tersebut terikat kontrak serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Ya, ini yang namanya commodity position risk ya. Biasanya kalau kita terikat kontrak dengan penyedia komoditas atau penyedia bahan baku, itu tidak terjadi permasalahan. Tapi ketika misalnya bahan baku ini lepas, tidak ada kontrak sama sekali, dan kita pada kondisi-kondisi tertentu membutuhkan bahan baku tersebut untuk proses produksi atau proses operasionalisasi bisnis kita, sementara perubahan harga atau fluktuasi dari harga bahan baku tersebut tidak bisa kita tolerir. Artinya bahan baku yang diinginkan yang sesuai dengan spesifikasi itu sudah tidak tergapai harganya, atau mungkin harga yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena biaya-biaya yang muncul itu lebih besar daripada harga jual yang nantinya akan kita berlakukan pada produk jadinya. Kemudian yang berikutnya equity position risk, di mana suatu kondisi kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan sehingga memberikan dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Ya, jadi perubahan ini bisa perubahan karena adanya nilai penyusutan, perubahan karena ada kerusakan, perubahan karena ada sistem operasionalisasi, perubahan karena ada sistem rotasi perusahaan, sehingga memberikan dampak pada keuntungan atau berdampak kepada kerugian dari perusahaan. Politik risk atau stabilitas politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap suatu bisnis. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi investor asing dan daya beli masyarakat. Dimana kalau kita berbicara tentang politik risk, itu tentu akan sangat berdampak kepada keputusan investasi. Ya, keadaan politik suatu negara atau politik dalam negeri itu akan berdampak atau akan sangat mempengaruhi para investor, apakah dia akan masuk menginvestasikan uangnya atau tidak. Ya, kondisi dalam negeri yang stabil, iklim investasi yang terjaga, ada jaminan akan keamanan dari kondisi politik dalam negeri, itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan investor untuk berinvestasi. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang hubungan dari foreign exchange dan perbankan. Ya, perbankan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis, kemudian terseret masuk dalam resiko pasar. Berikutnya, faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange risk karena masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk. Yang berikutnya, masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan. Kemudian masih sering terjadi keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing, tapi tidak memiliki dasar analisis yang kuat. Ya. Penerimaan deposito dalam mata uang asing justru memberatkan perbankan. Ya. Kemudian yang terakhir, perbankan justru menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu. Ya. Sehingga ini menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perbankan mengalami resiko foreign exchange atau resiko forex tentang pertukaran mata uang. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar.
Menurut Masyhud Ali, itu yang pertama tentu faktor fundamental ekonomi. Kondisi ekonomi dalam negeri suatu negara itu akan sangat mempengaruhi gejolak harga di pasar. Kondisi ekonomi yang stabil ditopang dengan kebijakan politik yang pro terhadap sektor real tentu akan berakibat kepada stabilitas harga. Ya. Terjadi peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, ya, masa-masa pemilu, masa-masa pemilihan legislatif maupun eksekutif gitu kan, itu akan sangat berdampak kepada iklim iklim ekonomi yang ada di dalam negeri. Biasanya semakin kuat isu politik yang berhembus itu akan semakin mempengaruhi iklim ekonomi dalam sebuah negara. Kemudian campur tangan dari financial authorities. Ya. Jadi ada otoritas finansial yang campur tangan terhadap pasar sempurna biasanya. Jadi pasar bebas atau pasar sempurna di mana misalnya harga itu dilakukan atau ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, tapi karena ada campur tangan dari otoritas keuangan, maka harga tersebut bukanlah harga yang muncul dari keseimbangan pasar. Ya. Yang selanjutnya yaitu perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Ya, kalau antara kekuatan permintaan dan penawaran itu imbang, otomatis yang terjadi adalah harga pasar yang dikategorikan normal ya, pada pasar persaingan sempurna. Tapi pada proses ketimpangan antara permintaan dan penawaran, maka harga yang beredar di pasar itu sudah bukan lagi harga yang ideal ya. Ketika permintaannya meningkat sementara penawarannya itu tetap atau cenderung menurun, maka harga bisa saja akan naik tidak sesuai dengan kondisi atau kapasitas kualitas dari produknya. Tapi karena semakin banyak permintaan, maka si produsen semakin punya bargaining power untuk bisa mengelola harga sampai pada level yang paling optimal. Yang berikutnya tentu adalah likuiditas pasar, kemudian suburnya kegiatan dari arbitrase. Ya, arbitrage atau arbitrase itu biasanya memasukkan barang substitusi dari luar negeri atau dari sumber-sumber lain sebagai upaya untuk menangkap peluang sebesar-besarnya ketika kondisi pasar sedang tidak dalam stabilitas yang baik. Ya, tadi dikatakan ketika kekuatan permintaan itu lebih tinggi dari penawaran, maka ada saja ide atau ada saja para pemain pebisnis yang kemudian memasukkan barang dari luar negeri sebagai barang-barang substitusi atau barang pengganti yang menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan produk utamanya. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita jelaskan dari resiko pasar. Kita akan ketemu pada materi resiko berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.